Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, Polda Sulawesi Tenggara melaksanakan kegiatan sosialisasi hukum tentang pencegahan kenakalan remaja dalam rangka mewujudkan generasi emas 2045. Kegiatan yang digelar pada Rabu 20 Agustus 2025 ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kendari. Kegiatan sosialisasi hukum ini diikuti oleh seluruh siswa-siswi dan guru dengan menghadirkan narasumber utama Kepala Bidang Hukum Polda Sulawesi Tenggara, Kombes Pol Laode Proyek. Kepala Bidang Hukum Polda Sulawesi Tenggara menegaskan bahwa remaja memiliki peran penting sebagai agen perubahan menuju Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, Kombes Pol Laode Proyek mengingatkan para siswa untuk bersama-sama menjauhi segala bentuk kenakalan remaja, seperti bullying, tawuran, penyalahgunaan narkoba, balapan liar, maupun perilaku menyimpang lainnya yang dapat merusak masa depan generasi muda. Kegiatan sosialisasi ini mendapat dukungan penuh dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kendari. Para siswa dan siswi pun menyambut positif kegiatan ini, dengan harapan agar setelah sosialisasi ini tidak ada lagi kasus kenakalan remaja yang terjadi, khususnya di Kota Kendari dan wilayah Sulawesi Tenggara pada umumnya. Berikutnya, pemirsa, Polres Kutai Kartanegara melaksanakan upacara pelantikan jabatan Kasat Binmas dan serah terima jabatan atau sertijab 8 Kapolsek jajaran. Acara yang berlangsung di halaman Mapolres Kutai Kartanegara digelar pada Rabu 20 Agustus 2025. Upacara pelantikan Kasat Binmas dan Sertijab 8 Kapolsek ini dipimpin langsung oleh Wakapolres Kutai Kartanegara, Kompol M. Aldi Harjasatya, dan dihadiri oleh jajaran pejabat utama serta seluruh personel. Dalam upacara tersebut, sejumlah pejabat resmi berganti tugas untuk mengemban amanah baru di wilayah masing-masing. Di antaranya adalah Kapolsek Kenohan kini dijabat oleh AKP Giri Pratiwo, Kapolsek Muarawis oleh Ibtu Al-Anas, dan Kapolsek Kota Bangun oleh Ibtu Asnan Rusmawan. Sertijab ini juga menyentuh posisi Kapolsek Lowakulu, Kapolsek Sebulu, Kapolsek Kembang Janggut, Kapolsek Tenggarong Seberang, dan Kapolsek Anggana. Selain itu, jabatan Kasat Binmas Polres Kutai Kartanegara dikukuhkan kepada AKP Sukardi. Wakapolres Kutai Kartanegara menegaskan bahwa mutasi di tubuh Polri merupakan hal yang wajar dalam rangka dinamika organisasi, pembinaan karir, serta peningkatan kinerja. Pejabat yang baru dilantik diharapkan dapat segera menyesuaikan diri untuk melaksanakan tugas dengan profesional, serta menghadirkan inovasi dalam menjaga Kamtibmas di wilayahnya. Mutasi bukan hanya sekedar pergantian jabatan, melainkan juga momentum untuk memperkuat etos kerja. Kompol M. Aldi Harjasatya berharap para pejabat yang baru dapat mewujudkan Polri yang presisi, yakni institusi yang prediktif, responsibilitas, dan transparan. Selain itu, Wakapolres juga berpesan agar seluruh personel Polres Kutai Kartanegara untuk tetap waspada terhadap potensi gangguan Kamtibmas dan berperan aktif dalam mendukung program pemerintah. Upacara pelantikan dan sertijab ini berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar, menjadi simbol soliditas di tubuh Polres Kutai Kartanegara. Pergantian kepemimpinan ini diharapkan dapat membawa semangat baru dan kinerja yang lebih optimal dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kutai Kartanegara. Dari Humas Polres Kutai Kartanegara, Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Kita ke Jawa Timur. Polresta Banyuwangi menunjukkan dukungan nyata terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait makan bergizi gratis dengan meluncurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Peluncuran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dilaksanakan di Desa Watu Kebo, Kecamatan Blimbing Sari pada Selasa 19 Agustus 2025. Acara launching Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG ini dihadiri oleh sejumlah unsur Forkopimda Banyuwangi, pejabat utama Polresta Banyuwangi, Bayangkari,
serta para pemangku kepentingan turut hadir, menandai komitmen bersama dalam mewujudkan generasi sehat dan cerdas melalui pemenuhan gizi seimbang. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra menyampaikan bahwa SPPG telah disiapkan secara matang untuk melayani secara bertahap 13 sekolah. Ada 1.218 siswa-siswi yang akan menjadi penerima manfaat dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ini. Selanjutnya, SPPG ini secara bertahap akan memenuhi 26 sekolah dengan total 3.481 siswa-siswi penerima manfaat. Kapolresta Banyuwangi menekankan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi anak sekolah, tetapi juga membawa dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat Banyuwangi. Bahan baku kebutuhan makanan akan diambil dari petani dan pasar lokal sehingga perputaran ekonomi tetap berada di tengah masyarakat. Selain itu, dalam pembangunan SPPG ini melibatkan 40 tenaga kerja terlatih dalam proses pengolahan hingga distribusi makanan. Untuk memastikan kelancaran distribusi, SPPG mengerahkan armada khusus berupa 2 truk cold diesel dan 1 minivan. Sistem ini dirancang agar makanan bergizi dapat tersalurkan tepat waktu dan merata kepada seluruh siswa penerima manfaat. Melalui program ini, Polresta Banyuwangi berharap dapat memperkuat ekosistem ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Kehadiran SPPG juga menjadi bentuk kontribusi nyata Polri dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah, sekaligus mempererat sinergi dengan masyarakat. Dari Humas Polres Banyuwangi Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, Polda Lampung menggelar konferensi pers hasil operasi Sikat Krakatau 2025 yang berlangsung selama 14 hari secara serentak di seluruh jajaran Polda Lampung. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika menyebutkan bahwa operasi ini berhasil mengungkap 1.471 kasus dalam operasi Sikat Krakatau 2025. Mengamankan 319 tersangka dari berbagai tindak pidana serta menyita sejumlah barang bukti. Hasil kegiatan yang digelar oleh Polda Lampung dan jajaran selama kurang lebih 14 hari, mulai dari tanggal 4 sampai dengan 16 Agustus 2025, Polda Lampung menyelenggarakan atau melaksanakan kegiatan operasi Sikat Krakatau yang sasarannya adalah kejahatan curanmor maupun kejahatan lainnya. Tujuannya adalah dalam rangka memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada masyarakat di Provinsi Lampung. Kegiatan ini, ya tadi sudah saya sampaikan, langsung dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 16. Kemudian masing-masing satuan, baik itu Polda dan jajaran, menentukan target operasi. Ya, menentukan target operasi, di mana target itu meliputi orang, barang, dan kegiatan. Data yang dihimpun oleh Biro Ops Polda Lampung pada saat pelaksanaan operasi ini kita menentukan sebanyak total 395 target operasi. Dan alhamdulillah berkat kerja keras semua yang terlibat terungkap sejumlah 395 kasus atau 100% target operasi itu tercapai. Bahkan ada juga non-TO, ya, TO itu tadi yang saya katakan lainnya, ini sebanyak 1.471 kasus. Ya, sebanyak 1.471 kasus. Kemudian rinciannya adalah untuk target yang ditetapkan terhadap orang atau pelaku ini sebanyak 81 orang, ini juga terungkap. Jadi 100% 81 orang yang ditargetkan itu sudah bisa tertangkap. Kemudian yang non-TO kita menangkap sejumlah 237 orang. Pada kesempatan ini saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota jajaran yang telah bekerja keras serta dukungan dari masyarakat Lampung yang sedemikian tinggi
untuk bisa terus menciptakan situasi dan kondisi di Provinsi Lampung yang aman, tertib, dan tetap kondusif. Karolap Dokes Pusdokes Polri, Brigjen Pol Sumi Hastri Purwanti, secara resmi menyatakan hasil tes DNA antara Ridwan Kamil dengan CA, anak dari Lisa Mariana, tidak ada kecocokan DNA genetik. Hal ini disampaikan melalui konferensi pers pada Rabu 20 Agustus 2025 di Bareskrim Polri Jakarta Selatan. Perkenalkan, mungkin saya sebagai Kepala Biro Laboratorium Kedokteran Kesehatan Polri yang ada 2 lab DNA dan biomedik, dan saya juga sebagai dokter forensik dan ahli DNA Polri. Di pemeriksaan laboratorium DNA terhadap tindak pidana manipulasi dokumen atau informasi elektronik dari Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri. Kami telah menerima tanggal 31 Juli 2025 hal permohonan pemeriksaan DNA dengan tujuan pemeriksaan DNA terhadap 2 orang saksi dan 1 orang anak atas nama Muhammad Ridwan Kamil usia 53 tahun, Lisa Mariana Presli Zulkandar usia 25 tahun, Selina Azura usia 3 tahun. Berdasarkan surat permintaan tersebut, tanggal 7 Agustus 2025 telah kami lakukan pengambilan sampel DNA oleh tim Bitlab DNA Rolab Dokes Pusdokes Polri yang dipimpin oleh PLT Kabit Lab DNA kami, Kombes Pol Mahyudin, dan 3 orang staf dengan dasar surat perintah Kapusdokes Polri nomor Sprint 32-8-tes-25-2025. Sampel DNA yang diambil sebagai berikut: bukal swab dan darah dalam tabung EDTA atas nama Muhammad Ridwan Kamil. Bukal swab dan darah dalam tabung EDTA atas nama Lisa Mariana Presli Zulkandar, dan bukal swab dan darah dalam tabung EDTA atas nama Selina Azura. Mulai tanggal 8 Agustus sampai dengan 12 Agustus 2025, bertepat di Laboratorium DNA Pusdokes Polri, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium DNA terhadap 6 barang bukti sampel DNA tersebut yang meliputi eksaminasi barang bukti sampel DNA, ekstraksi DNA, kuantifikasi DNA, amplifikasi DNA, DNA typing dengan capillary electrophoresis, analisis profil DNA, dan pembuatan surat hasil pemeriksaan DNA. Dari pemeriksaan DNA yang telah dilakukan, diperoleh hasil pemeriksaan laboratorium DNA sebagai berikut. A. Separuh profil DNA Selina Azura cocok dengan separuh profil DNA Lisa Mariana Presli Zulkandar. B. Separuh profil DNA Selina Azura lainnya tidak cocok dengan separuh profil DNA Muhammad Ridwan Kamil. Dari hasil analisis terhadap seluruh profil DNA yang diperoleh, maka telah dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik Selina Azura adalah anak biologis Lisa Mariana Presli Zulkandar, bukan anak biologis Muhammad Ridwan Kamil. Ditres Narkoba Polda Bali bersama Bea Cukai berhasil mengungkap kasus penyelundupan narkotika jaringan internasional. Seorang wanita warga negara Peru ditangkap dengan barang bukti narkoba senilai 10 miliar rupiah. Adapun modus operandi yang bersangkutan, Ditres Narkoba Polda Bali berhasil mengagalkan penyelundupan narkotika jaringan internasional. Perempuan asal negara Peru berinisial NSBC ditangkap dengan barang bukti narkoba senilai 10 miliar rupiah. Dalam konferensi pers di lobi Ditres Narkoba Polda Bali, Dires Narkoba Kombes Pol Radian didampingi Kabitumas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi, dan Kepala Kantor Bea Cukai Bali menjelaskan pengungkapan kasus ini. Tersangka seorang perempuan berusia 42 tahun warga negara Peru ditangkap setelah mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dengan membawa narkoba jenis kokain dan ekstasi yang disembunyikan di tubuhnya. Barang bukti yang diamankan antara lain 1.432 gram kokain dan 85 butir ekstasi dengan nilai total sekitar 10 miliar rupiah. Pengungkapan ini merupakan hasil kerjasama dengan Bea Cukai I Gusti Ngurah Rai. adapun modus operandi yang bersangkutan yaitu membawa barang narkotika yang dimasukkan ke dalam badannya, artinya di 3 bagian tadi
di bra, kemudian di celana dalam, dan juga di alat kelamin yang bersangkutan. Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 113 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman yaitu ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda minimal 1 miliar dan maksimal 10 miliar. Kemudian jiwa yang terselamatkan dengan barang bukti yang diamankan sejumlah 1.432,81 gram neto ditaksir dengan harga sejumlah 10 miliar dan berhasil menyelamatkan kurang lebih 2.242 jiwa. Hingga kini Polda Bali masih berkoordinasi dengan Divisi Hub Inter Mabes Polri, Kedutaan Besar Peru, dan stakeholder terkait untuk mengembangkan jaringan narkoba internasional ini. Polda Bali mengimbau pada masyarakat untuk terus waspada dan melaporkan jika menemukan aktivitas yang mencurigakan terkait dengan narkoba. Dari tim Humas Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.